Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang kita masih diberi kesempatan oleh Allah, karunia Allah berupa iman, sehingga kita masih bisa merasakan hebatnya saling tatap muka, saling bertegur sapa sesama guru. Pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan guru kita. Yang pertama adalah Ustadzah Indah Widianti, yang kedua adalah Ustadz Agus Setiawan. Dalam jangka waktu ke depan kita nanti akan mengikuti beberapa hal yang akan disampaikan oleh mereka berdua. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar, sukses, dan tidak ada kurang satupun. Yang kita lakukan pertama adalah pembukaan dulu. Mari kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk selanjutnya kita langsung menuju ke aksi nyata dari mereka berdua, teman kita. Kepada Ustadz Agus dan Ustadzah Indah disilahkan. Agus dulu. Indah ya? Ya, saya. Ya. Untuk berikutnya kami serahkan kepada Ustadzah Indah. Kasih tepuk tangan untuk Ustadzah Indah. Oke. Ini nyala apa enggak? Oke. Oke, apa ngomongnya teman-teman apa Ustadzah ini? Ya. Teman-teman aja ya, kayaknya kita akrab soalnya kalau teman-teman. Ya. Saking akrabnya, jadi kita manggil teman-teman itu kalau di tempat lain loh, sama muridnya kok teman-teman, sama gurunya juga teman-teman ya. Ini adalah panggilan sayang untuk anak-anak dan juga Ustadz Ustazah di sekolah kami. Kalau itu saya sampaikan seperti itu, karena kami itu seperti keluarga, bukan lagi seperti rekan kerja, tapi keluarga begitu. Saking dekatnya. Jadi kalau kita semakin dekat itu kayaknya panggilan itu panggilan yang terbaik, yang paling pribadi yang kita berikan. Itu ya. Oke. Saya lanjut dengan restitusi. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Agus. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, yang kita lakukan memberikan konsekuensi ataukah hukuman begitu. Nah, di sini ada restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya di sini ketika anak-anak melakukan kesalahan, mungkin kalau di tempat lain hukuman yang berjalan ya, yang berjalan dulu. Tapi insya Allah di Al-Uswah enggak seperti itu ya teman-teman. Insya Allah kita semuanya sudah melakukan yang terbaik untuk anak-anak. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, maka kita menanyakan dulu mungkin kenapa melakukan kesalahan seperti itu. Di contoh tadi yang di kelas 5, karena mungkin siswanya yang agak ini ya heboh, mungkin gimana caranya untuk membuat mereka tenang, akhirnya ada trik tersendiri untuk membuat mereka lambat laun bisa tenang di kelas, kemudian mengikuti apa yang ada di kelas. Tuh, dari 7 masalah tadi ya, 7 masalah yang sudah disampaikan sebelumnya. Ketika anak membuat sebuah kesalahan, itu yang kita lakukan harusnya adalah menanyakan dulu mungkin ya. Untuk memberikan hukuman ataupun konsekuensi, kita itu harus tanya dulu begitu.
Contoh ketika anak-anak terlambat datang ke sekolah. Harusnya kita tanya, dan itu sudah kita lakukan. Kenapa terlambat begitu? Ya mungkin bangunnya yang kesiangan, atau mungkin kadang masih menunggu ayah bunda, masih ini menyiapkan perbekalan, atau mungkin merawat adiknya, atau mungkin ada juga terlambat karena masih ngantar adikku dulu ke TK, baru ngantar aku ke sekolah begitu. Nah mungkin bukan kita yang harus memberikan solusi ya, kita berikan kesempatan kepada anak-anak untuk membuat solusi mereka sendiri begitu. Supaya nggak terlambat gimana ya Kak besok begitu. Ya mungkin anak-anak akan menjawab, aku nanti tak bilang sama ayah bundaku bangunnya berangkatnya biar lebih pagi, ngantar adik dulu lebih pagi baru ke aku, atau mungkin aku diantar sampai mana aku jalan kaki. Mungkin mereka akan punya solusi-solusi sendiri, dan itu harapannya dengan adanya restitusi ini, anak-anak ini melakukan sesuatu yang tadi mungkin bagi kita itu kurang pas, mereka bisa punya solusi sendiri, dan akhirnya mereka melakukan itu dengan karakter ya, karakter mereka yang lebih kuat begitu. Artinya mereka melakukan itu dengan keinginannya sendiri, bukan karena hukuman atau paksaan dari orang lain. Contohnya tadi yang datang terlambat. Kalau besok kamu datang terlambat, tak suruh keliling lapangan. Nah, itu artinya kan kita memberikan hukuman, mereka tidak datang terlambat ke sekolah itu mungkin karena takut, bukan karena niat dalam dirinya sendiri, karakternya dalam dirinya sendiri untuk bisa berdisiplin datang ke sekolah, tapi hanya karena takut dihukum oleh gurunya. Gitu. Harapannya dengan adanya restitusi, kita melakukan restitusi ini, anak-anak tadi bisa mempunyai solusi, dan itu menjadi bagian dirinya sendiri, seperti tadi disiplin begitu. Datang ke sekolah lebih pagi bukan karena hukuman, tapi karena dia merasa bahwa disiplin untuk dirinya itu penting gitu. Dia datang ke sekolah lebih pagi itu karena dia harus disiplin datang ke sekolah begitu. Next mungkin Pak Agus. Ya, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tadi ya, kalau kita mungkin kasusnya yang lebih umum di sekolah kita mungkin datang terlambat, kemudian tidak mengerjakan tugas, ya. Kemudian apalagi mungkin di kelas seringkali kesalahan-kesalahan anak-anak. Ya, mungkin bertengkar dengan anak. Ada lagi mungkin di kelas lain kesalahan yang sering-sering dilakukan anak. Ya, tadi tidak mengerjakan PR. Tidak memakai seragam, betul. Apalagi? Sandalan. Tidak memakai sepatu, sandalan ke sekolah ya. Iya, betul. Ada lagi? Bajunya iya, seragamnya dikeluarkan, tidak dimasukkan begitu. Artinya tidak sesuai dengan aturan di sekolah begitu. Ya, betul. Nah, ketika anak-anak melakukan ini tadi ya, mungkin teman-teman nanti bisa memberikan pendapatnya masing-masing. Tadi di kelompok ini bertengkar. Nah, bagaimana nanti solusinya? Yang ini tadi tidak mengerjakan tugas, ya bagaimana solusinya? Yang kelompoknya Ustadzah Ratna tidak memakai seragam. Kelompoknya ya tidak pakai sepatu. Yang ini apa? Datang terlambat. Nah, ya, monggo bisa didiskusikan, bisa memberikan pendapatnya nanti di masing-masing. Ini pindah ya? Yes. Pindah. 1 menit ya. Nanti misalnya Bapak wis Jumatan, kan kita harus mencapai 1 jam ya. Bisa langsung dengan handle ya, Bapak Ibu. Terus nanti buka sesi tanya jawaban misalnya materinya sebenarnya. Pokoknya nanti kalau sampai jam berapa? Sampai jam berapa itu? Ini sudah berapa menit? Pokoknya 1 jam lebih aman kita. Oh, iya. Ya.
ini mungkin diskusi sampai nanti aku ke apa di berdiskusi. Luar biasa. Sepodohai semuanya luar biasa. Iya. Iya. Loh, al-uswa kabeh kulo guru penggerak ya Allah materi. Kan anak cilok. Iya. Masalahnya ada, isinya juga ada. Lah ya makanya wis makanya guru penggerak kabeh. Ini nanti Pak Hendrik. Hah? Sampai? Oh, Bayang ora. Pas ta iki. Cita sesok verbal Alah aku diilingi ambil kakak GPI hari ini terakhir. Hari ini pertama WA, hari ini terakhir. Sudah? Oke, kelompoknya siapa dulu yang mau memberikan pendapatnya? Oh iya, monggo buka lo. Oh, kebalik. Biasa kami lakukan adalah memanggil siswa itu, kemudian ditanyakan kenapa ada nambah, alasannya kenapa, kemudian kalau misalnya biasanya karena nggak bisa bangun pagi. Nah, biasanya kemudian kami tanyakan apa yang bisa kami bantu supaya kamu bisa bangun pagi, atau perlu juga menyampaikan ke orang tua. Ada yang bisa dibantu mama supaya kamu bisa bangun pagi begitu. Kemudian kalau setelah ditanya, biasanya besoknya kemudian ditanyakan lagi. Ini juga menghubungi orang tua juga, apakah sudah bangun pagi? Gitu. Pagi biasanya diingatkan. Hari ini apa? Nah, bangun jam berapa? Biasanya kita tanyakan ke mamanya. Kemudian ternyata sudah bangun pagi dan memang setelah kemudian ada jawaban dari mama bahwa anaknya sudah bisa bangun pagi, ya otomatis ini hubungannya juga dengan keterlambatan yang bisa dikurangi. Ya, oke, plus untuk kelompoknya Saudara Galuh. Oke, kelompok berikutnya. Oke, siapa yang mau menyampaikan? Monggo. Terima kasih. Jika ada anak yang tidak mengumpulkan tugas, maka akan kami kasih pilihan. Intinya kalau PR itu kan memang hari itu harus dikumpulkan. Jadi kami kasih pilihan mau dikerjakan ketika snack time atau istirahat. Ngaten. Setelah kalaupun mereka pilihannya setelah istirahat, jadi setelah mereka sholat dan makan. Jadi haknya mereka tetap ada. Terima kasih. Ya, makasih plus untuk kelompoknya. Ya, artinya menanyakan dulu ya. Tidak langsung memberikan hukuman atas apa yang sudah mereka lakukan. Oke. Plus untuk berikutnya kelompoknya siapa? Oke. Aplaus untuk Bu Ratna. Ya, terima kasih. Untuk yang permasalahan Ananda yang tidak berseragam sesuai dengan waktunya, kami juga awal itu kita bertanya dulu, menanyakan kenapa kok tidak pakai seragam, ada apa, supaya kita nanti tidak salah juga untuk memberikan konsekuensi atas apa yang dia perbuat. Kemudian kalau sudah kita tahu bahwa ini sampai akhir pun misalnya dia tetap melanggar, itu pada akhirnya kita juga menyampaikan ke orang tua. Itu biasanya kita sebelum konsekuensi yang kita berikan itu pasti kita kemarin juga ada yang kita sampaikan ke orang tua bahwa Ananda kok tidak pakai berseragam, kita dapat jawaban, kemudian kita paham, kita beri itu lagi, kemudiannya besoknya sudah bisa mengikuti memakai seragam. Oke, ya terima kasih plus untuk kelompoknya Saudara Ratna. Oke, berikutnya kelompoknya
Ustazah Ratna. Oke, berikutnya kelompoknya. Ya Bunda, Monggo. ini ditaruh aja ya. Ya gimana tadi? Banner. Bertengkar terus Banner. Iya, mbok sih apa? Ya, monggo. ya ini bertengkar terus kemudian bagaimana cara menyelesaikannya gitu maksudnya Bu? Ya, anak-anak langsung diberi hukuman karena bertengkar, ataukah kita menanyakan dulu kenapa bertengkar, ada masalah apa begitu? Oh, baik, Ya. oke. Jadi kalau sepemahaman kami dengan misalnya kasus di kelas bertengkar ya, antar siswa bertengkar itu, maka yang kami lakukan adalah dengan cara siswa yang bersangkutan dari dua pihak itu, anak-anak yang terkait di masalah itu, kita tidak bicara satu persatu gitu. Yang pada intinya adalah kita gali masalahnya di mana, kita tanya. Kemudian menurut pendapatmu solusinya bagaimana supaya tidak terjadi kesalahpahaman gitu. Dan yang lainnya. Artinya supaya tidak terjadi lagi pertengkaran itu. Kan memang wajar berbeda pendapat itu boleh gitu. Tapi yang kita tanamkan ke anak-anak bagaimana berbeda pendapat itu menjadi sesuatu yang saling menghormati, bukan menjadi sesuatu menciptakan masalah baru. Seperti itu lebih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ustazah Suci untuk jawabannya. Terakhir? Sudah. Oke. Ya, Ustazah, apa yang jenengan sampaikan semuanya tadi sudah luar biasa. Sudah luar biasa ya. Jadi ketika anak-anak melakukan sebuah kesalahan, itu memang seharusnya tidak langsung kita menghukum. Kalau mungkin itu zaman-zaman kita sekolah ya, zaman saya sekolah. Kalau terlihat melakukan kesalahan langsung dihukum tanpa ditanya apa motif atau kenapa kita melakukan itu. Yang tahunya adalah kita itu melakukan kesalahan begitu. Sudah langsung dihukum. Tapi sekarang dengan kita memahami prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu sebenarnya merdeka, begitu ya. Pendidikan itu merdeka. Merdeka bukan berarti tidak hanya merdeka dari perintah, tapi juga kita harus bisa memerintah diri kita sendiri melakukan sesuatu yang baik begitu. Nah, ini ya bedanya hukuman dengan konsekuensi ya. Ini di sini disiplin, kita lihat disiplin dulu. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tapi konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Restitusi merupakan pilihan. Kenapa pilihan? Karena anak-anak diajak untuk mencari solusi dari apa yang sudah mereka lakukan. Gitu. Kenapa? Karena kita menginginkan anak-anak nanti itu ketika dia terjun ke masyarakat, mempunyai masalah, dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan begitu. Dan itu kita pupuk mulai saat dia di bangku sekolah. Jadi ketika sudah dewasa, kita harapannya mereka sudah menjadi orang-orang yang bisa bersikap bijaksana dan juga dewasa. Hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang, betul ya? Kita mungkin masih mengingat ketika kita dihukum gurunya, guru-guru kita di sekolah yang lalu, itu kita masih ingat. Ada yang masih mengingat hukuman yang pernah diberikan oleh guru-guru kita di sekolah yang lalu? Masih ya? Saya sendiri punya pengalaman. Ya, pengalaman pernah dihukum. Jadi dulu waktu SMP, tidak mengerjakan matematika. Saya langsung disuruh lari, mengelilingi sekolahan, berputar 5 kali. Saya ingat sekali itu ya, nggak mengerjakan soal matematika sekali, disuruh keliling. Bahasa Inggris kalau nggak mengerjakan ini apa namanya, dulu belum pakai hijab ya, karena apa ini namanya hati-hati ya, dituarek gini.
Itu masih teringat ya. Gitu. Tapi memang hukuman saat itu membuat kita jerat dan tidak mengulangi lagi. Karena kalau kita ngulangi ya akan dapat hukuman yang sama. Kalau nggak kerjakan ya ditarik rambutnya atau disuruh keliling. Nah, itu. Sedangkan konsekuensi itu sebenarnya tidak nyaman untuk anak untuk jangka pendek begitu. Tapi harapannya dengan restitusi menguatkan anak atau murid untuk jangka panjang. Kenapa? Karena seperti saya sampaikan tadi, restitusi tadi adalah anak-anak itu mencari solusi sendiri. Dengan mereka mencari solusi sendiri, itu harapannya tidak untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang. Kenapa? Karena solusi yang dia keluarkan, solusi yang dia berikan itu dari dirinya sendiri. Istilahnya memerintah dirinya sendiri. Kalau tadi datang supaya datang ke sekolah tidak terlambat, ya harus bangun pagi, itu harus dari dasar dirinya sendiri. Ketika dia bertengkar, tahu konsekuensinya begitu, berarti dia harus dengan temannya harus dia sayang begitu. Harus sayang. Kalau ada masalah apapun harus diselesaikan dengan baik, tidak harus dengan bertengkar. Dan kalau ada tugas, gimana? Ya namanya tugas sebagai kewajiban anak sekolah harus dikerjakan dan itu dengan keinginannya sendiri bahwa belajar itu hal yang sangat penting untuk dirinya. Kemudian seragam tadi juga, pakai seragam ke sekolah itu bukan lagi diingat atau dilihat itu sebuah peraturan dari sekolah, memang sekolah harus berseragam. Tapi bagaimana dia memahami bahwa iya sebagai anak sekolah dia harus seragam dan mengikuti apa yang sudah disepakati di sekolah begitu. Ya, next. Kita lanjutkan lagi. Restitusi, ini kita lanjutkan ke keyakinan kelas. Jadi ketika kita ingin menggali budaya positifnya anak-anak dengan restitusi ini, kita bisa melakukan keyakinan kelas. Kalau di kelas, di awal-awal Mas kita sudah melakukan ini ya, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita lakukan. Atau membuat peraturan kelas. Kesepakatan ya. Oke. Bedanya apa keyakinan dengan membuat peraturan kelas? Keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi kita pelajari lebih lanjut. Keyakinan kelas nanti kita bisa memberikan ke anak-anak dengan pertanyaan pemantik ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Coba jenengan barangkali ada. Oh, yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Monggo, barangkali ada yang mau memberikan pendapatnya dari 3 pertanyaan ini. Kenapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Monggo, saya berikan waktu 1 menit ya. Barangkali setelah ini ada yang mau berpendapat, monggo. Monggo Bu Cici, terima kasih. Ya, kalau menurut kami bahwa keyakinan kelas, kalau kita lihat dari kenapa bukan peraturan kelas, kenapa keyakinan kelas. Kalau kita meyakini sesuatu, berarti kita akan melakukannya. Itu yang akan kesadaran itu yang kita tujuan daripada adanya keyakinan kelas itu. Jadi kalau dari kata keyakinan kelas itu kita berharap anak-anak melakukan itu dengan kesadaran. Kalau yakin berarti kan dilakukan, begitu. Sehingga melakukan itu memang dengan kesadaran, bukan terpaksa. Beda dengan peraturan. Peraturan itu bisa jadi yakin, bisa jadi tidak. Contohnya peraturan lalu lintas ya. Banyak pelanggaran karena tidak semua orang yang melaksanakan peraturan itu karena sadar, tapi karena takut misalnya seperti itu. Itu yang menurut kami kenapa lebih tepat jika menggunakan keyakinan kelas. Terima kasih. Iya, terima kasih plus untuk Ustazah Suci. Ya.
Ada yang memberikan tambahan pendapatnya atau yang kedua, langsung yang kedua? Ada yang memberikan tambahan pendapatnya untuk yang pertama, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Ampun nggih. Yang kedua. Ya sih, bentar. Yang tadi, next ya. Yang kedua coba, mengapa keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Monggo yang memberikan pendapatnya. Bu Tati, Bu Nikmah mungkin? Yang nomor 2, Bu Iva, atau Bu? Ya. Mengapa keyakinan kelas itu penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Oke, monggo. Menurut kami karena keyakinan kelas itu timbul sebagai kesepakatan karena adanya pemahaman terhadap hal-hal yang diperlukan untuk melaksanakan sistem pembelajaran di kelas dengan lebih baik, sehingga anak-anak paham dengan apabila dia mentaati kesepakatan atau keyakinan kelas itu, maka akan ada hal-hal positif yang bisa didapat. Begitu. Plus untuk Bu Ustazah Galuh. Berikutnya yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Monggo. Monggo sampai dinikmati. Ya, ada yang bisa memberikan pendapatnya? Mungkin ada yang mau memberikan? Monggo, Bu Yuni mungkin? Ya. Disesuaikan dengan misi yang mau dicapai di kelas itu. Kemudian dibuat bersama-sama dengan antar kelas. Jadi misi apa yang pengen dicapai di kelas itu, misalnya di kelas itu kerjasamanya yang kurang, berarti keyakinan kelas yang harus dibentuk adalah tentang kerjasamanya. Kemudian ajak anak-anak bermusyawarah untuk merumuskan keyakinan kelas yang dibuat. Begitu ya, Ustazah. Terima kasih untuk Ustazah Yuni. Masya Allah, luar biasa. Di Al-Uswah ini sudah luar biasa karena kita memang sudah terbiasa melakukan ini ya, membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas begitu. Jadi yang disampaikan oleh Ustazah Suci tadi bahwa kenapa harus keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu berarti meyakini, anak-anak akhirnya sadar bahwa yang dilakukan itu adalah nantinya akan menjadi hal-hal yang positif, kebiasaan-kebiasaan positif, kemudian di kelas juga akan sikap mereka juga akan terbentuk karakter ya, karakter yang positif juga begitu. Kalau peraturan itu biasanya kan sudah ada begitu. Peraturan itu sudah ada tanpa adanya kesepakatan, biasanya begitu. Seperti yang contohkan Ustazah Suci tadi terkait aturan lalu lintas. Kita tidak pernah ikut membuat peraturan lalu lintas ya, tapi kita harus mengikuti, mau nggak mau kita harus mengikuti. Nah, kenapa sering ada pelanggaran? Karena mungkin merasa mereka tidak dilibatkan begitu, tidak dilibatkan dengan aturan itu, walaupun sebenarnya aturan itu untuk kebaikan kita atau kebaikan mereka, untuk keselamatan di jalan. Tapi mereka belum sadar bahwa peraturan yang dibuat itu adalah untuk kebaikan. Karena mungkin mereka tidak merasa dilibatkan tadi, tidak meyakini bahwa peraturan yang dibuat itu baik untuk dia. Gitu. Dengan untuk keyakinan kelas yang sudah kita lakukan di kelas, anak-anak kita ajak ya. Biasanya kita ajak apa kesepakatan, mungkin kita bentuk, kita break dulu ya. Monggo dinikmati. Break dulu. Rekamannya tidak dimatikan. Rekamannya tidak dimatikan. Ini bagus. Apa usaha?